Channel. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan kalian semuanya dalam keadaan baik-baik aja. Dan alhamdulillah mudah-mudahan rezekinya pada lancar ya guys ya. Nah, buat kesempatan kali ini kembali lagi bersama saya berbagi untuk perubahan. Nah, kita akan bahaskan bagaimana caranya kita untuk bisa bekerja secara efektif nih guys. Caranya seperti apa ya? Kita akan bahas, yaitu Formula 4. Pada Formula 4 ini kita akan diajarkan bagaimana caranya kita bekerja yang efektif. Jadi kita nggak membuang waktu, membuang tenaga kita ataupun pemikiran kita buat mengerjakan sesuatu yang gak ada hasilnya. Nah, untuk kesempatan kali ini kita langsung saja ke pembahasannya, gitu kan? Yaitu poin pertama yang harus perhatikan, yaitu kita harus ataupun kita diwajibkan untuk bokule. Bokule ini kita harus ataupun diwajibkan untuk bekerja itu secara benar-benar maksimal gitu, bisa memaksimalkan waktunya. Jadi jangan sampai kita kerjanya itu setengah-setengah gitu. Maksudnya bukan menjeda waktunya, jadi jangan membuang waktu ataupun menghamburkan waktu dengan hal-hal yang tidak penting yang membuat kerja kita itu gak maksimal gitu. Kan kita menginginkan hasil yang maksimal, jadi ya kita juga harus kerjanya juga harus maksimal, jangan setengah-setengah. Kalau misalkan kita melakukannya setengah-setengah gitu kan, contohnya kita mungkin mau ke Jakarta ataupun mungkin mau ke Bandung kayak gitu kan, kita punya sepeda gitu kan, mau ke Bandung gitu kan, tapi kita malah milih buat jalan kaki. Alasannya ya, contohnya karena sama-sama nyampe, cuman kan nggak maksimal gitu maksudnya. Coba untuk yang namanya mungkin kita maksimalin kayak gitu kan, kita kerja kerasnya dimaksimalin, kitanya mungkin contohnya jangan mungkin membuang-buang waktu dengan main-main kayak gitu kan. Kadangkala tergoda sedikit kita mungkin main-main, kita mungkin contohnya ada teman kerabat atau lain sebagainya yang ngajakin, mungkin contohnya bukan untuk pekerjaan kita layanin dan sebagainya, ya mungkin hasilnya juga nggak bakal maksimal buat kita. Kerugiannya buat siapa? Ya buat diri kita, buat kedepannya kita. Ya kadang-kala gini loh maksudnya, kalau misalkan mungkin contohnya kita pengen yang namanya hasil maksimal, tapi kita menghambat diri kita sendiri, menghambat yang namanya mungkin pergerakan progresnya nanti buat kita kedepannya itu kita hambat. Caranya apa ya? Melakukan hal ini yang merugikan buat kita, jalan kita untuk kedepannya. Contohnya, lu kok merasa berat, kok kenapa ya cobaan saya begitu berat? Bukan cobaannya semakin berat, tapi karena apa? Karena tingkah laku kalian di masa lalu gitu kan, mengakibatkan pergerakan kalian yang mungkin memperlambat. Yang seperti tadi contohnya gitu kan. Contohnya mungkin perjalanan saya semakin berat mau ke Bandung karena mungkin jalan kaki. Iya, semakin berat karena mungkin memperberat sendiri, karena mungkin sepedanya jadi ayu, kenapa mungkin nggak dipakai gitu kan. Ya itulah yang membuat kita mungkin merasa berat, ataupun mungkin kadangkala ya salah gitu kan, mengartikan kalau misalkan persepsinya kalau kita itu orang yang paling istilahnya banyak cobaan, banyak rintangan. Bukan itu, sebenarnya itu dibuat oleh kita sendiri di masa lalunya gitu kan. Makanya kita harus benar-benar kerja maksimal, kerja total supaya nggak ada penyesalan gitu kan. Jadi istilahnya ya kita benar-benar dimaksimalin, nggak ada yang namanya mungkin contohnya satu saat nanti kita berpikiran wah kita ada kesalahan nih gitu. Ya jadi pada intinya ya kita harus kerja bener-bener maksimal gitu kan, jangan sampai ya setengah-setengah, total lah misalnya gitu kan. Jadi ya hasilnya juga nggak ada penyesalan, karena yang kita kerjakan yang bener-bener real gitu kan, bener-bener pasti, bener-bener inilah tenaga saya gitu kan. Jadi nggak ada lagi itu kerugian dari diri kita, bahwasanya kerugian di masa depan, penyesalan maksudnya gitu kan. Oh iya saya nggak maksimal itu kan nggak ada lagi, karena memang kitanya udah bener-bener kerja maksimal gitu kan. Nah untuk kita langsung aja ke poin yang keduanya, ya intinya ya istilahnya ya kerja maksimal itu untuk poin pertama. Jadi gimana caranya totalitas, dan ini bener-bener
ya buat kerja, ya buat kita kedepannya nanti gitu kan. Nah untuk yang kedua ini yaitu work territory correctly. Jadi work territory correctly ini menjelajahi wilayah secara menyeluruh. Jangan sampai ada satu pasien pun ataupun satu customer pun yang kita lewatkan. Karena apa? Karena bisa jadi yang kita lewatkan itu adalah rezeki kita. Contohnya dalam satu wilayah gitu kan, itu contohnya nggak ada yang beli produk kita gitu kan, ternyata masih ada misalkan 2 rumah ataupun mungkin 1 rumah ataupun 1 pasien yang mungkin tertinggal di situ, yang berpikiran kita wah ini mah nggak bakalan beli gitu kan. Belum tentu, karena bisa juga yang kita lewatkan adalah hukum rata-rata kita, yaitu hasil dari kerja keras kita yang kita harus petik di sana gitu kan. Ya, makanya jangan sampai melewatkan gitu kan. Kerjanya harus benar-benar menjelajahi semuanya, supaya apa ya, supaya rezeki kita tertangkap semuanya. Jangan nggak ada itu yang namanya rezeki tertinggal gitu kan. Ya karena ya bukan dari alasan kita aja ataupun kerja kita nih yang mungkin contohnya nggak correctly ataupun nggak benar-benar menjelajahi semuanya gitu kan. Nah untuk poin yang ketiga adalah law of average ataupun hukum rata-rata. Jadi semakin banyak kita menemukan kata tidak, menemukan penolakan yang semakin banyak, itu akan mendekati kata ya. Maksudnya gimana? Ya karena kalau misalkan mungkin kita semakin terus-terusan mendapatkan kata tidak, mendapatkan penolakan semakin berlarut-larut, akhirnya apa? Akhirnya ya kita mendapatkan caranya. Hukum rata-rata ini itu adalah dibuat gimana caranya kita membuat kata iya dari kata tidak yang kita kumpulkan, membuat satu kesimpulan bahwasanya apa yang kita lakukan ini caranya kayak gimana gitu. Nah dari situlah bakal tercipta yang namanya hukum rata-rata dari kata tidak yang kita lalui gitu. Dan yang keempat dari formula 4 atau poin yang terakhir yaitu take control. Jadi take control ini adalah pengendalian diri. Jadi kita harus bisa mengendalikan diri kita, emosi kita, karena mungkin kita ditolak terus, kita mungkin gagal terus gitu kan sebelum kita mendapatkan hasilnya gitu kan. Jadi kita benar-benar kontrol diri, kontrol emosinya. Jangan sampai ya dong kalau ataupun mungkin contohnya marah-marah gitu kan, karena mungkin menolak ya kan hak mereka, mau beli ya mungkin hak mereka, nggak beli ya mungkin hak mereka juga gitu kan. Jadi ya itu ya terserah mereka, kita tinggal yang namanya mengatur caranya kayak gimana supaya lebih meyakinkan mereka kayak gitu kan. Nah kontrol diri kita, jangan sampai emosi, jangan sampai kita marah-marah nggak jelas kayak gitu kan, yang menyebabkan mungkin contohnya ketakutan di pihak customer ataupun di pihak orang lainnya kayak gitu, ataupun yang di hadapan kita ataupun pasien kitanya. Ya, jadi untuk yang pertama itu adalah work full day, jadi bisa memaksimalkan waktu, jangan sampai ada waktu yang terbuang. Yang kedua yaitu WTC, gimana caranya kita jangan sampai melewati kesempatan. Yang ketiga itu law of average ataupun hukum rata-rata, gimana caranya kita bisa membangun hukum rata-rata ini dengan kata tidak yang kita dapatkan menjadi katanya. Dan yang keempat itu adalah take control. Take control ini adalah kontrol diri kita, jangan sampai emosi ataupun mungkin mengontrol diri kita supaya kita bisa mengendalikan diri kita sendiri. Ya mungkin itu aja dari formula 4 ya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat buat semuanya, berbagi yang saya tahu. Terima kasih.